1975. Iya. Itu ada lu kan? Last minute berubah jadi Celebs. Cibiran kan banyak banget kan pada saat itu kan. Karena lo standarnya udah di sini sih ya. Iya, Jadi kayak ada ekspektasi turun, orang tuh iya. kayak, oh gue maunya ini dong, maunya ini. Waduh, dia bilang. Nah tuh antisipasi lo tuh terhadap kondisi itu tuh seperti apa? Gue berdoa tuh. Yo, welcome to Poster edisi ke-16. Nah, hari ini gua kedatangan tamu yang sangat luar biasa karena secara project, secara konsep, secara brand eventnya udah eksis di atas 10 tahun. Dan secara konsep pun menurut gua salah satu yang pionir di scene-nya gitu. Kita sambut Bapak David dari Ismaya Live. Ini Thank you. paling susah nih ngundangnya ya kan. Baru ke-16 baru bisa datang ya kan. Dari 2000 bro ya. Paling susah bos, tapi thank you bro. Thank Udah you. diluangin waktu untuk ngobrol-ngobrol. Jadi poster ini mungkin bisa gua ulang lagi cita-cita di balik bisnis promotor. Karena orang mikirnya promotor itu kan wah indah-indah aja gitu kan. Kalau orang datang ke acara-acara lu tuh nanti kita bakal bahas, wah keren gitu. Dia padahal nggak tahu development Taunya proses. ketawa-ketawa Iya, taunya. Padahal sih keringetan gitu kan. AC dingin keringetan. Jadi kita mau bahas gimana proses mungkin biar audiens tahu. Mungkin ada yang udah tahu, lu juga ada yang belum tahu. Secara institusi juga ada yang udah tahu Ismaya Live itu apa, dan juga mungkin belum tahu. Memang kita bahas sedikit mengenai Ismaya Live dulu kali ya. Iya. Ismaya Live itu startupnya kapan sih bro? Setahu gue awalnya F&B dulu atau udah masuk ke konten langsung, atau konten dulu baru F&B ekosistem? Kalau Ismaya Live itu dulu kan sebenarnya awalnya itu kita bikin Blowfish Warehouse Project. Oke, berarti startupnya sebenarnya dari F&B bisnis ya sebenarnya? Iya, dari klub sih sebenarnya. Dari klub, oke. Dari klub. Jadi aduh gue jadi lupa tuh tahun berapa. Intinya dulu kita tuh Blowfish Warehouse Project dulu 2 kali. Oke. Terus after itu kan kita pindah tuh kalau nggak salah ke Ancol. Nah itulah disitulah Ismaya Live. Oh jadi awalnya kan lo memang scene-nya di scene club, berarti club scene ya berarti kan? Blowfish Warehouse Project. Yes. Di situ udah kejadian berapa tahun tuh bro di klub sendiri? Di klub sebenarnya bukan di klubnya ya. Dulu kan di Blowfish itu tuh ada satu area di sampingnya tuh dulu kalau nggak salah tuh ada restoran lah ya, kita pakai kayak hall gitu. Jadi itu kita bikin stage di situ. Oh jadi special event berarti ya? Iya, special event. Dulu ada existing area yang udah ada di situ lo dibuat special area gitu buat si Blowfish. Nah itu startupnya dari berapa artis tuh bro, atau berapa DJ? Kan kalau orang tahu kan DWP itu gokil tuh, artisnya banyak gitu. Ini seingat lo pertama kali tuh lumayan berapa? Kok gue tuh waktu itu kalau internasional aja di atas 6 atau udah langsung lumayan banyak ya, langsung masif gitu ya. Jadi memang kayak mini festival gitu kita bikin di situ. Jadi kita pakai areanya juga kan panjang ya, dulu Blowfish yang di Gatot Subroto tuh ya. Jadi kan emang kita pakai area itu terus bikin stage-nya itu 2 kalau nggak salah ya. Gue juga lupa ingat gitu. Jadi memang lumayan kayak mini rave gitu sih sebenarnya, tapi di dalam indoor festival gitu. Nah ini balik lagi kita bicara, tadi lupa gue info di preview dulu, setelah itu kita bicara Jakarta Warehouse Project ini salah satu brand EDM festival atau dance festival. Iya. Mungkin menurut gue salah satu yang terbesar saat ini di Indonesia dan masih eksis sampai saat ini. Nah tadi kita bicara sejarahnya, berarti awalnya memang dari klub tuh. Ada inspirasinya bro? Berarti ini sebelum Zouk Out dong? Atau saat itu Zouk Out ada? Saat itu Zouk Out udah ada. Udah ada ya? Saat itu 2000 berarti 2000 berapa tuh? Berarti gue tuh kemarinnya kan berarti DWP aja tuh kita udah 16 tahun ya harusnya. Iya 16 tahun kemarin kan? Ya, mungkin 2007 kali ya, 2000. Oh 2007. Sekian, Oke. Oh udah cukup panjang. Tapi saat itu Zouk Out ada ya. Kalau bisa inspirasi tapi bukan dari situ atau nggak, atau dari sebenarnya UK, ada waktu kita bikin DWP itu mikirnya gini, kenapa sih
orang Indonesia waktu itu kan zamannya memang Zookout lagi happening banget kan gitu kan. Setiap orang Indonesia pasti ke Zookout. Terus ya kita mikir kenapa sih mesti ke sana gitu kan. Oh, berarti secara marketing ada pemikiran itu juga kan? Ada. That's why pas banget tuh waktu itu ada Blowfish Warehouse Project, terus ya ada something yang emang kita mesti pindah gitu kan ke ke Ancol pada saat itu, dan scene itu tuh kayak ini nih kayaknya ngedukung gitu ya, kayak ada support lah gitu. Ya udah akhirnya bikin lah Jakarta Warehouse Project gitu. Jadi emang sebenarnya kita awalnya di tempat ya kayak warehouse gitu doang sih gitu. Oh, which is tadi yang di Blowfish. Itu betul. Blowfish Warehouse Project. Oh. Berarti pertama kali keluar dari area Blowfish itu tahun 2010. Ya 2010 tuh bro, gue ingat tuh bro. Kalau nggak salah ya. Ya mungkin sekitar ya. 2010 kayaknya ya. Mungkin. Karena gue 2009-nya buat ini. Buat si Armin sama Richie Houghton. 6 bulan setelah itu lo buat warehouse project di Ancol juga. Masih ada domnya kan tuh kan, Ancol Adom Karnaval itu kan. Benar. Jadi gue inget banget tuh. Benar. Iya kan? Iya, itu eksis terus sampai sekarang ya. Nah, terus mulai benar-benar take off itu ke berapa tuh, Bro? Kan biasanya lo berarti itu lo startup IP ya, misalnya startup brand event aja tuh ya. Untuk DWP ya. DWP dulu, kita bisa DWP dulu. DWP tuh lo mulai wah gue sponsor masuk ke gila. Penontonnya juga setiap lo announce juga noise gitu. Sales juga gila tuh mulai ke berapa tuh, Bro? Tersenayan ya kalau nggak salah gue. Kayak waktu itu ada Calvin Harris ya, kayak gue waktu itu Senayan deh terakhir. Jadi kan gue sempet di Ancol, terus gue pindah ke Senayan. Nah, ini soalnya gue sempet, iya benar, Ancol dulu, terus Senayan, terus Ancol lagi. Yang dulu tuh yang waktu kejadian yang hujan yang iya yang di itu kan di Eco Park. Yes. Iya. Nah after itu sih kita pindah tuh kan ke J-Expo. Nah after itu sih baik lah, maksudnya oke. Gitu. Berarti ini supaya ini juga nih mungkin kayak after 3 tahun lah ya mensosialisasi baru. Berarti memang kalau ngebangun itu emang waktunya range-nya di segitu ya berarti ya. Orang sampai gila nggak mungkin. Iya maksudnya nggak mungkin ada yang instan kan, maksudnya pasti kan ada bleedingnya gitu kan. Kita juga waktu awal-awal gitu kan, ya artis kan nggak murah kan. Kita juga waktu itu kan masih kayak Zookout masih kuat banget gitu. Ya gue aja gitu masih pergi ke Zookout gitu. Maksud gue sehari DWP terus gue ke Zookout. Tetap ya. Dari DWP gue ke Zookout gitu kan. Iya. Waktu itu DWP juga baru sehari ya? Atau 2 hari udah? 2 hari. Oh udah 2 hari ya? 2 hari ya. Mulai 2 hari itu mulai dari mana tuh? 3 hari itu mulainya setelah Bali 2018. Enggak kan start yang pertama di Ancol sehari dong. Atau langsung 2 hari ya? 2 hari. Oh langsung 2 hari ya? Langsung 2 hari. Emang berarti culture-nya emang lo bangunnya emang dari awal 2 hari. Yang di calling Blowfish Project? 2 hari. Oh 2 hari juga. Oh berarti emang startupnya udah 2 hari ya? Betul. Bukan one day festival bukan ya? Oke. 2 hari, oke. Kayaknya gue mulai gede malah menurut gue pas yang di Senayan deh, ada Agnes Mo segala tuh, ya kan? Itu ada Agnes Mo kan? Senayan tuh, kalau nggak salah tuh. Di Istora kan nggak salah ya? Iya, gue beberapa area sih itu, soalnya ada, kalau nggak salah gue pakai tenis outdoor juga tuh kalau nggak salah. Oh iya, kayak misalnya mulai berasa, nih acara gokil gitu tuh, kayaknya mulai Senayan itu deh. Tapi malah meledaknya gue rasa ya kalau dari sisi audiens, kan dulu masih audiens gue, ya kan? Maksudnya audiens, karena event party kan yang hits gitu kan. Pertama tuh yang Tiesto yang 2000 berapa 7 tuh, kayak semua orang hadir tuh. Tiesto show pertama kali tuh ya, setelah itu menurut gue ya ratunya DWP gitu. Nah itu Ancol itu menurutku peaknya di situ, peak dalam konteks semua orang tahu tuh DWP kayak malah di situ. Ancol nih. Senayan orang udah noise dapat. Ancol tuh yang orang macetnya lah, inilah yang waktu itulah gitu tuh kayak di Ancol tuh ya. Itu 2000 berapa tuh? 2000. Itu 2012 harusnya. 2012. Oh, itu menurut gua itu harusnya. Gokil tuh. Seingat gua 2012 ya. Iya. 2012 ya. Sorry. Iya benar iya sih. Harusnya 2012 atau 2013. Gue jadi lupa. Panjang banget nih. Gue inget di DWP satu-satu. Iya 2000 antara 2013 2012. Oke, nah itu ini yang di Ancol yang hujan kan ya? Iya, yang hujan. Nah, ini kalau gue boleh tahu pas saat lo ngebangun ini semua itu dasarnya apa? Kalau sekarang kan
kita udah support sama analitik atau data lah, lebih gampang lah nentuin artis yang hits di Jakarta tuh siapa aja. Sekarang udah ada kan platform-platform itu. Kalau dulu tuh lo apa tuh lo BC untuk nentuin si artis A B C D itu apa BC Itu apa? jujur feelingnya Christian deh kayaknya. Oh, Kayaknya gitu. dia Bener semua intuisi dulu. dia ya gitu. Iya, Siapa ini iya. yang oke nih gitu ya. Iya, justru kan sebenarnya dulu karena ya mungkin ya maksudnya berapa tahun yang lalu dia memang ya energiknya banget kan untuk artis siapa untuk ngatur artis gitu. Jadi ya banyak sih kalau untuk DWP gitu. Ya pilihannya dari dia juga sih sebenarnya. Oh, ini curator langsung Langsung dari dia. creator juga gitu ya. Ya kadang memang share menurut kalian gimana nih gitu. Oh, oke. Sampai saat ini, sampai sekarang. Sampai sekarang yes. Oh, masih Sampai gitu ya? sekarang masih. Oh. Masih, tapi ya gitu karena kayak gue udah tua nih gitu kan. Ada yang baru nih apa nih gitu. Jadi emang nih jadi kayak gue ada tim booking juga kan yang emang khusus untuk international act gitu. Jadi masuk dari sini ya kita emang sama-sama ya kurasi bareng ya sekarang kayak DWP gitu karena kan beda makin hari tuh kita tuh kayak lagi shifting crowd ya kayaknya ya, kayak gitu ya generasi gitu kayak generasi ini gitu jadi kayak iya lebih susah sih sekarang. Kalau dulu kan taruh siapa gitu sih rame kayak sampai let's say lah kita ngomongnya sebelum pandemi ya gitu kan naruh siapa aja mungkin pasti happening gitu. Kalau sekarang tuh salah naruh wah artisnya kayak gini ya ininya kayak gini biasa lah. Nggak mungkin juga dulu perkembangan digitalnya juga belum seperti sekarang kan, kayak sosial media belum semasif sekarang kan. Sekarang kan ya opininya bisa dibentuk dari sosmed gitu kan. Betul. Ya kan, tuh acara keren atau apapun bentukannya bisa dari sosial media gitu kan. Iya, tapi kan kita as a Ismail Life juga gue berusaha untuk memberikan yang terbaik aja kayak tiap tahun. Kadang kan gue lebih ngerti gitu kayak mungkin mereka nggak tahu ya susahnya kita dapat artis tuh kayak gimana gitu. Kadang juga overprice, nggak mungkin kita makan artis yang overprice kan gitu. Karena kan kita juga pasti ada hitung-hitungannya juga gitu. Kalau misalnya artis A gitu, ya kita juga mesti ngejaga lah. Maksudnya jangan sampai main di Indonesia, harganya mahal nih di luar ternyata nggak segitu. Gitu. Ada tuh ya fakta itu ada ya. Ada, apalagi kayak misalnya riders gitu kan. Gue juga jalan-jalan keluar gitu, ridersnya mungkin di Indonesia mintanya ABC gitu, di luar mungkin gak seribet itu gitu. Nah itu kalau kita agak keluar dikit itu sepengetahuan dan pengalaman lo kenapa tuh bro? Kan Indonesia bukan negara kaya juga kan, bukan negara yang maju, misalnya dalam konteks industri juga lagi. Asia ya, maksud gue rata-rata mereka yang datang ke Asia gitu, rata-rata tuh di ASEAN tuh kayak dirajakan banget kan. Oh di Asianya ya. Di service lebih gitu ya. Iya mungkin kayak gitu ya, tapi kita juga kan ya kita kan punya budget ya pasti kan ya lu juga tahu lah di industri ini kan kita semuanya hitung-hitungannya pasti ada gitu kan. Jadi kalau misalnya memang udah terlalu berlebihan kita biasanya lumayan counter lah. Iya counternya lumayan lah. Tapi ada nggak dari musisi yang tadinya underestimate sama Indonesia karena lo main di DWP jadi wah anjir gokil nih acara nih gitu, malah second gigsnya di lo more support lah gitu. Gue main lagi ada ya ada ya yang kayak gitu ya, maksud gue jujur ya banyak gitu, tapi after DWP gitu terus kita kasih juga biasanya tuh mereka happy karena service kita oke gitu kan, terus rame, terus ya kan trafficnya juga oke gitu, terus after kesana-sananya tuh enak gitu kayak saya gue boleh sebut nama ya, dong harus malah kayak ini penting misalnya kayak Armin gitu happy banget gitu, maksud gue selalu ya nggak ribet lah. Armin jadi nyaman ya. Yes. Kalau ada nggak artis yang malah kebalikannya? So far mungkin awal-awalnya iya gitu. Ya kayak gini kita ngomong kemarin lah, yang paling deket ya Anima gitu ya.
wah awal-awalnya tuh ribet banget nih, tek 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 gitu. Ribet gimana bro? Coba Wah, biar harus detail bro di sini. Pertama gue juga pengen tahu kan, apalagi nonton. Technicalnya, Oke. speknya, terus kayak gue mesti sign NDA NDA. dulu gitu kan, terus apa namanya ridersnya dan yang lain-lain gitu, kayak mereka tuh nggak percaya mungkin kayak kita tuh bisa handling, kan dia screennya gede banget kan gitu, jadi kayak masih belum percaya gitu kita tuh bisa handling nih kayak gini-gini gitu. Terus begitu dia nyampe, oh ternyata Tapi dia kan happy dia, dengan tapi kan dia setupnya. harusnya lihat track record lu dong. Ngaruh sih. Nggak ngaruh ya? Kayak gue tuh every years tuh kayak selalu mendapati beberapa artis yang technical managernya tuh beda-beda kan. Maksudnya kadang ya mereka rese gitu. Kadang ya ada aja yang dimasalahin gitu, yang inilah, yang itulah, yang inilah, yang itu gitu kayak. Dan itu last minute atau Nah, kita selalu jauh-jauh hari ya. proses korespondensi Korespondensi ya? Iya. Oh, Jadi berarti based on lagi data tuh ya, Iya, bukan iya. di lapangan. Ini apaan nih? Ini apa nggak gitu dong bos? Oh, Atau ada juga? Ada ya kayak gitu, ada bukan nggak ada gitu. Ada juga ya? Kemarin Anima juga kayak gitu, cuman kita emang udah spare gitu kayak, ah nih nggak ada ini ya, kayaknya mesti emang ada gitu. Karena kan kita juga sebenarnya nge-counter itu substitusinya gitu. Kalau emang ternyata nggak bisa ya kita coba adain. Tapi maksud gua, ini kalau kita bicara konteks anime. Untung dia nggak ngerti nih ya gua ngomong ini. Gak apa-apa, ini kan sharing bro, ya kan? Kemarin juga banyak sharing juga. Nggak, kalau konteks anime itu, misalnya ini kan wajar terjadi dimanapun masih gue yakin. Ya kan, masalah riders ini juga masalah challenge juga di kita kan, di promotor kan. Kadang-kadang kita ada duitnya belum tentu barangnya ada. Bener dong ya kan? Nah, balik lagi ke konteks anime kemarin di DWP itu yang on-site, itu yang quote unquote masih di menurut dia yang harus di deliver dan belum deliver tuh apa tuh? Waktu itu gue nambahin PC deh kayaknya. Oh, jadi PC beberapa PC yang emang harus ada di situ gitu. Jadi akhirnya gue add more PC gitu. Tapi ada tuh barangnya. Iya harus ada kan. Jadi kayak kelabakan gitu. Yang tadinya dia memang nggak ada mention berapa banyak gitu. Terus ternyata mintanya berapa banyak gitu. Waduh gitu. Oh ya udah akhirnya ya diadain juga. Oh ada juga. Tapi ada barangnya ya. Ada. Karena gue pernah pengalaman ini bro, gue share aja deh. Karena gue juga itu bete banget sama vendor gue. Jadi gue buat Tiesto Jakarta Bandung tuh, Tiesto kedua. Tiesto pertama kan yang di Ancol itu kan. Tiesto kedua yang di X2 sama di Bali gue buat tuh. Terus yang di Bali, itu kan dia minta akustik kan. Berarti gue waktu kerja di X2. 2006 dong berarti. 2007 kan? Dia minta toilet di sebelah. Iya, itu gua kan. Belum kenal kita ya. Belum kenal. Nah, itu pas di Bali, itu kan dia minta akustik tuh, bro. Ya kan? Akustik kan gue masih jarang. Iya. Cuman 2 tuh vendor itu. Salah satu ini yang gue pakai lah nih orang nih. Tuh si technical, itu ngetes dulu kan JR. Orang-orang kita kan kupingnya mungkin nggak sesensitif dia, mungkin dia udah biasa kali. Didengerin kan, diketok-ketok itu suruh buka, ternyata jeroannya beda bos. Jadi itu ngeluarin packagingnya doang. Gokil nggak? Ya, kadang kayak gitu kan. Iya, gila itu rasanya bos itu. Ya kalau sekarang sih sebenarnya kalau di riders ya option ya. Gitu. Cuman kalau kemarin Anima memang spesifik tuh, dia mintanya. Ininya tuh elakustik gitu. Jadi emang mesti elakustik nih, semuanya tuh elakustik. Jadi dia ngecek. Jadi gue sebelum dia jalan itu gue tanda tangan dulu ridersnya dia yang harus ditandatanganin dan itu harus ada. Gitu. Itu komitmen lo tuh berarti ya. Iya. Itu maksudnya terjadi di anime aja atau hampir more or less tier 1 artis kayak gitu? Kalau yang ribet banget ya Anima kemarin ya. Karena dijual production ya? Iya, karena kan emang kayak gini nih, kayak LED kan. LED dia perlu LED yang satu batch. Oke, atau satu batch apa tuh? Satu batch tuh kayak, misalnya LED segede gini nih, lu mesti dapat vendor yang belinya barengan. Satu batch gitu datangnya. Jadi nggak bonteng tuh ya? Nggak boleh belinya tanggal segini gitu. Jadi emang pas datangnya dia belinya tuh sekian gede itu dengan satu barengan. dengan ukuran yang dia request gitu ya. Akhirnya vendor gue beli lagi. Iya.
Oh gitu ya? Iya. Enggak. Nggak, tapi maksud gua kalau bisa di provide sih agak ya maksud gua challenge juga kan. Bisa jadi kan orang partially gitu kan belinya. Misal bicara vendor nih, bicara vendor karena ya. kan gue butuhnya itu kalau nggak salah 700 meter persegi LED gitu, satu batch gitu dengan bisa kemungkinan nyampe 800 dan itu nggak semua orang Punya dong. punya. Maksudnya punya dalam konteks satu batch gitu kan? Iya, dengan spesifik apa namanya lumennya sekian gitu. Oh, akhirnya invest lagi tuh vendor ya? Oh nggak tahu gue. Harusnya di invest. Gue yakin tuh invest lagi, nggak apa-apa lah, gue telan deh ya kan. Pengalaman juga kan. Dapat feeling, dapat porto juga kan. Gokil juga ya. Waktu menurut gue tuh oke, challenge juga tuh. Terus apa lagi bro? And challenge? Challenge ya kadang ya kalau technical itu ya mungkin ya kadang dulu Calvin Harris bawa Calvin Harris apa tuh? Iya bawa boot sendiri, terus kayak kargonya telat datang, yang kayak gitu-gitulah gitu. Terus gue mesti setting gitu, kayak mesti ngerubah lagi apa namanya. Waktu Calvin Harris malah sempet ngerubah rundown lagi. Dia pengen main sebelumnya. Kayak sebelum dari harusnya kan dia closing kan, terus minta main lebih ke depan. Terus itu kayak tahu bro, lo kan kalau di level Calvin Harris secara rundown pasti kan setelah sebelum dia atau setelahnya sebelum dia lah rundown awal lo kan udah sebelum dia dong pasti kan. Tapi pasti kan artisnya juga tier 1 juga bukan tiba-tiba tier 4 gitu kan. Nah itu lo dianya itu gimana, kalau kita aja mau lokalnya karena suka ada isu kan. Ini gue jago artis lokal ya, gitu. Gue bicara artis tier 1 Iya, itu. lebih ke technical sih kemarin kita ngomongnya karena kan dia akhirnya mau tuh, akhirnya sih itu mau gitu. Yang sebelumnya akhirnya mau mengalah gitu ya. Tapi ada yang nggak mau. Akhirnya tahun tahun kemarin ya, ada salah satu artis yang nggak mau. Akhirnya dia lebih milih gue nggak main di DWP gitu. Serius? Oh tapi lo bukan mendekati di ide ya. Itu mereka masih dalam konteks. Udah announce gue sebenarnya. Cuma akhirnya cancel. Gara-gara dia nggak mau dirubah. Iya. Oh gitu. Oh ada juga gitu ya. Kalau kayak gitu lo udah bayar belum tuh bro? Udah. Kita kalau announce sudah pasti bayar. Udah bayar ya. Nah saat dia itu jatuhnya sepihak atau gimana tuh? Enggak. Itu kan kesepakatan bersama sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya gini, lebih kayak nih kita nih ada headliners gitu kan, terus kayaknya mesti maju apa segala, akhirnya kayaknya nggak nemu gitu, ya udah baik-baik aja, bukan yang ribut-ribut. Oh iya, nah pertanyaan gua saat administratif itu udah berjalan, itu dibalikin. Oh dibalikin, oh fair ya kalau gitu ya. Fair. Oh oke. Terus apa lagi bro, challenge yang ini kita baru bicara ya, DWP nih. Mungkin ya technical ya, kayak technical ya itu aja sih paling ya, alat, terus spesifikasi ya alat ya rata-rata ya. Kalau yang lain kalau tuh personal kayak ada yang sifatnya personal itu maksudnya emang karakternya superstar gitu, akhirnya bisa ngasih dampak yang quote unquote memberatkan secara promotor gitu, atau berdampak ke audiens kayak tadi misalnya pindah rundown lah, akhirnya diprotes sama audiens atau gitu lah, ada nggak? Kok DWP? Kayaknya enggak ya. Nggak ada ya? Enggak ya. Kalau riders yang aneh-aneh sih mungkin banyak ya, ada yang minta sepatu lah tipenya ini. Oh ada ya? Ada. Minta sepatu? Ini baru tahu nih gue. Yeah. Minta sepatu buat perform atau sepatu buat di take away aja? Iya, gue nggak tahu mau dipakai apa enggak. Dia mintanya, saya waktu itu sepatu tipe ini berapa pair gitu, kayak berapa pasang gitu. Tipenya ini lo siapin gitu. Dan itu nggak mau di counter, emang harus ada gitu. Wah. Terus unik juga kayak misalnya hotel gitu ya. Gue pengen, sebenarnya kita standar hotel pasti bintang 5 gitu. Apalagi kalau waktu di Bali tuh ya kemarin gitu, wah gila banget deh, maksudnya sebenarnya hotel yang kita kasih bukan yang hotel yang ece-ece juga gitu, cuman kayak gue nggak mau, gue maunya di sini gitu, dan gue maunya yang penthouse apa gitu ya, misalnya kayak gitu-gitu. Ya ada aja sih semuanya. Kan lo artis banyak tuh bro, gue belum pernah, gue misalnya tier satu gue pernah lah bawa ya beberapa ya kan, jadi cukup tahu. Tapi kalau yang festif yang menggabungkan tier 1 banyak itu
gue belum pernah lah gitu. Ya gue pengen tahu, kan banyak artis satu yang emang levelnya sama gitu kan. Terus ada yang masing-masing itu emang ya nggak deliver karena kapasitas, misalnya emang hotelnya kah atau materialnya atau teknikalnya gitu. Padahal dia standarnya harus sama gitu. Kalau gue lihat sih mereka beda-beda ya. Kayak sebenarnya ada yang kalau udah nyampe ini gitu, misalnya nyampe di level bintang ini mereka terima gitu. Tapi ada juga yang emang nggak mau, gue mau stay-nya di sini, ya udah kita kasih yang lain tuh, tapi kita partneran nama ini gitu misalnya gitu. Enggak, gue maunya yang ini. Oh tetap strict di situ ya? Tetap di situ gitu. Terus ya emang nggak mau. Nah kita harus deliver tuh. Ya, harus ya? Harus ya. Daripada ntar nggak main. Tapi ada nggak ngambek kita ada? Ngambek nggak mau main tapi tiba akhirnya main juga, ada nggak? Biasanya kayak gitu sebelum datang ya. Oh, tapi pas yang udah sampai sini nggak ada tuh ya? Karena udah sampai sini kan udah deal semua. Maksudnya udah ya udah oke kita kasih gitu. Oh. Tapi ya mungkin yang lain-lainnya kita coba adjust gitu. Kayak misalnya mobilnya mintanya A gitu. Terus kita adjust lagi ya, kalau yang ini boleh nggak kayak gini gitu. Oh. Nggak, tapi ada nggak statement, wah gue mau hari ini gitu. Cara lo ngambek gitu, misalnya gara-gara ada yang kita counter. Sebenarnya artisnya kan nggak pernah ngomong gitu ya. Manajernya ya? Agentnya kali ya. Iya. Gue juga bingung tuh. Bener nggak nih artisnya ngomong kayak gitu? Soalnya kayak kemarin Anima di sini kayak baik-baik aja nih orang gitu kan. Tapi agennya yang itu ya, kadang-kadang yang mungkin ya. Yang over ya. Ya nggak tahu juga. Iya. Nah terus ini ada pertanyaan, banyak yang nanya juga sih ke gue yang di scene zaman itu ya, zaman Steve Aoki lagi hits banget. Kan dia suka lempar cake gitu tuh bro. Itu emang di Riders dia emang harus ada? Iya benar, harus ada. Harus ada tuh ya? Itu cake-nya spesifik gak tuh? Harus cake apa gitu, misalnya Black Forest atau Red Velvet atau kunyit asem gitu, cake atau apa gitu. Kalau nggak salah iya ya spesifik, tapi gue nggak tahu ya spesifiknya, karena memang anak-anak tuh gue kayaknya mesti nyiapin nih buat Steve Aoki buat lempar gitu kan. Ini gue nggak tahu, kayaknya emang harus ada coklat atau apa gitu, gue nggak tahu ya. Nah tapi nggak ada brand khusus gitu, nggak ada? Oh brand khusus nggak ada, karena memang kita ya mana tahu sih dia. Ya nggak mungkin juga ya tahu. Yang tahu di endorse sama satu brand cake apa enggak ya? Nggak ada ya, kayaknya itu nggak. Steve Aoki menurut gue salah satu DJ yang nggak ribet sih. Oh nggak ribet malah ya? Nggak ribet, maksud gue baik gitu. Oh gitu ya? Oke berarti ya Steve Aoki. Oke sih, kalau so far sih kita oke ya, nggak ada masalah. Iya. Oke, kita udah bicara mengenai artis di DWP, sekarang bicara culture-nya. Kan gue liat DWP itu akhirnya sempat satu momen itu Zouk Out, malah yang tadi ke Zouk Out orang malah balik ke DWP kan, secara hype maupun secara nonton. Malah kalau nggak salah Zouk Out sempat off berapa tahun ya? Kayaknya hilang 2-3 tahun ya. Iya kan? Sempat ada lagi terus balik lagi. Sempat ada lagi setahun, terus tahu gue ya. Terus sempat nggak ada lagi gitu. Iya, berarti kan itu secara secara audiens gitu kan, lo DWP berhasil untuk attract tourism ke sini kan? Jujur ya, kayak ya kalau gue lihat ya banyak juga ini, kalau gue lihat review di sosial media gitu-gitu juga ya dari dulu ya, karena pemilihan venue kita tuh oke ya, maksudnya si J Expo gitu kan tempatnya bersih, terus ada bagian yang emang party banget, ada yang bagian yang kayaknya enak banget gitu kan, yang ada bagian ngumpet banget gitu. Ada jadi semua deliver ya. Ada. Dibanding kalau Zouk Out teman kan di Siloso ya, jadi cuman pantai aja udah gitu ya. Iya. Ya pantai kan? Sih, iya. Ya tapi kan? Ya oke, bukan nggak oke, tapi ya maksudnya banyak yang akhirnya kayak gue enak lagi nih kayak rave, tempatnya nyaman kayak gini gitu, terus nggak terlalu kotor atau kayak gimana ya. Tapi kan balik lagi ya konsepnya Zouk Out kan memang waktu itu di pantai. Iya. Siapa sih yang nggak pada zaman itu, siapa sih orang Indonesia yang emang hobinya ke party gitu. Party nggak ke sana, pasti ke sana kan. Iya. Nggak, makanya tadi pertanyaan gue pas saat lo bisa quote unquote ngambil market share-nya Zouk Out gitu lah ya, untuk datang ke Indo, itu emang as a strategic emang udah dipikirin gitu, as roadmap pokoknya kita harus
lo matiin pikirin berarti kan tuh kan. Dan which is menurut gue berhasil gitu kan, karena gue seneng juga lah ngeliat ada beberapa bendera internasional gitu di festival Indo. Doang pertama kali gue liat buka bendera internasional kayak di DWP deh. Dan gue ada sebagai audiens datang, wah gue bilang keren juga nih ya kan. Terus buat after movie-nya proper gitu. Itu tahun berapa tuh berarti? Pas mulai J-Expo itu ya berarti ya? J-Expo iya. Mulai berasa tourism ya bahasanya. Kalau yang lokal kan gue berasa Ancol udah berasa tuh hype tuh. Yes. Tapi yang mulai banyak turis tuh pas di J-Expo. J-Expo tuh ya. Itu benar-benar real turis pada datang tuh ya. Bener ya. Gitu ya. Dan itu saat itu kondusif gak? Kan maksud gua kan kalau baik lagi kan scene-nya lo tuh kan scene grey area kan. Ya kan grey area which is orang pada minum ya kan. Karena kalau di luar itu rata-rata juga consume di luar minuman gitu kan. Nah, itu lo so far enggak ada. Saat itu enggak ada isu kan? Saat itu memang hype aja gitu kan. Enggak ada isu ya. Oke aja. Jadi acara internasional aja gitu kan. Iya. Ya kan? Sampai akhirnya terjadi yang di tahun lalu itu ya, baru jadi isu tuh ya. Atau udah sebelumnya ada isu juga? Enggak ada sih. Ya, maksudnya gini ya, buat gue kayak tahun lalu apa ya? Enggak, ini kita bahas yang sudah terjadi bro. Ya kan kita bahas aja yang mungkin audiens juga harus tersosialisasi dengan tepat juga. Jadi kan tahun lalu kan sempat ada kejadian penangkapan tuh beberapa turis. Which is menurut gue secara industri itu memberikan dampak yang kurang baik. Terus lo juga secara brand maupun secara korporasi juga udah ngebangun 16 tahun kan terkena dampak juga kan gitu. Nah maksud gua tapi sebelumnya kan makanya tadi gua tanya pas lo mulai di J-Expo itu terus pada masuk kondusif aja kan sebenarnya selama ini kan. So far sih ya nggak ada masalah ya. Maksud gua nggak ada yang ternyata tiba-tiba kita udah tidur di rumah gitu tiba-tiba langsung viral gitu. Hah apaan nih ya gitu kan. Kayak oke, ini apa nih gitu. Kita juga kan itu di luar wewenang kita juga ya. Menurut gue karena kalau gue lihat-lihat juga kan oh ini ada apa ya gitu kan. Jadi kayak kita juga kaget gitu, bukan nggak kaget. Oke, akhirnya kita coba apa namanya ya komunikasi lah semua apa instansi terkait juga ini ada apa gitu. Tapi ya kan balik lagi kan ini kemarin itu kan banyak oknum lah ya bahasa itu ya. Kalau menurutnya oknum lah kalau menurut resultnya ujungnya tuh lebih ke oknum lah ya berarti ya. Mungkin ya. Bahasanya kan? Kayak gitu ya. Iya dong, karena kan tahun-tahun sebelumnya nggak ada. Maksudnya pun kalau ada ya nggak seperti kemarin mungkin. Atau gara-gara sosial media sekarang seperti ini. Mungkin juga kali ya. Mungkin ya. Kalau menurut gue ya di suatu negara apapun gitu pasti akan ada kayak gitu sih. Cuman ya mungkin expose-nya kayak gimana gitu terus ya. Maksud gue mungkin SOP-nya juga benar gitu kali mungkin ya gitu. Gue juga kan karena kan itu kan di luar kita lah gitu. Kita sebagai yang ya promotor terus kita nyelenggarain di dalam kita tuh udah berhubungan baik lah. Maksudnya kita tuh mencoba untuk sebaik mungkin lah gitu. Iya pasti lo kalau izin kita kan juga semua ada pihak terkait kan udah approval dong harusnya kan. Kita punya security juga sendiri, kita juga bukan yang ya kita juga bukan yang apa namanya yang bodoh amat gitu. Kita juga ngeliatin kok. Gitu. Cuman kan kita juga nggak tahu kejadian itu dari berapa puluh ribu orang yang datang gitu. Oh iyalah. Begitu tiba-tiba ada apa namanya kayak viral afternya gitu kan kayak apaan sih nih gitu. Jadi kita jadi kepo sendiri. Padahal sih mungkin sih kejadian itu sih bisa terjadi di mana aja dan bahkan di DWP pun nggak cuma tahun lalu juga. Mungkin ya. Mungkin ya. Terjadi, tapi ya kan beda. Balik lagi kan gini kalau di Indonesia kan emang ya kita ngomongnya narkoba lah ya gitu. Narkoba memang dilarang kan. Betul. Gitu kan. Nggak, gua rasa di semua negara yang nggak ya susah ya untuk menghalalkan narkoba ya gitu. Di Singapura pun mungkin ada kejadian yang sama gitu. Ya misalnya dia lagi kenceng gitu apa di luar atau orang dagang gitu dalam gitu. Gimana mungkin aja kan kita nggak tahu gitu. Iya. Ya mungkin kayak gue tahun kemarin kayak gue ke mana namanya Siam Songkran gitu. Tiba-tiba nih gue ngeliat nih orang di depan gue nih kayak nih orang kencengan atau gimana nih ya kayak gitu. Terus di tanduk gitu. Cuman kan kita nggak tahu beritanya apa. Bener kan? Ya kan kita nggak tahu kan beritanya ini apa nih gitu.
Padahal juga bisa jadi apapun itu kan. Iya bisa jadi apapun, gue nggak tahu kan, gue juga oh ini apa nih gitu. Tiba-tiba ada ambulans saja datangin gitu, gitu semua ya? pergi gitu kan. Ya gitu. Ya mungkin beda culture juga ya, masing-masing negara punya culture masing-masing ya. Iyalah, maksud gue ya saling menghargai lah ya. Iya. Alright kalau gitu kita bicara. Ya, makanya gara-gara itu mungkin lu pindah Bali nggak juga? Oh enggak. Gue sebenarnya waktu dari Jakarta dari Bali yang terakhir yang 2 tahun lalu kan awalnya after pandemi gue di Jakarta. Ya, benar ya. Terus gue ke Bali tuh. After Bali itu gue udah ngomong sama Christian sebenarnya, kayaknya kita mesti bikinnya sekali-sekali deh ke Bali. Gue bilang gitu. Apa kita bikin di Bali aja gitu. Antar lu deh gitu. Dibilang kan gitu kan. Ya. Tapi gue kayaknya kita emang mesti ke Bali deh, karena gue ngeliat data internasional kita tuh after pandemi tuh agak kurang gitu. Karena kan ini kita international event kan. Karena kan gue juga ada KPI, maksudnya target buat gue ngedatengin turis juga ya. Maksud gue itu kan sesuatu yang emang kita banggain lah. Kita tuh betul. DWP gitu, bangga gitu. Kayak misalnya gue ngelihat tahun ini 30 bendera gitu. Tahun depannya gue pengennya 40 dong. Tahunnya misalnya 50 negara atau kayak gimana gitu. Nah itu sih sebenarnya gue udah bahas gitu, kayaknya kita memang mesti, karena ada shifting market gitu. Terus gue udah bilang juga dari waktu after di Bali, kayak kita memang mesti mungkin 1 tahun Bali, 1 tahun Jakarta, 1 tahun Bali gitu. Jadi bukan yang karena pemilu di Bali, karena pemilu terus kita pindah ke Bali, nggak kayak gitu. Memang kita udah pikirin ya, mungkin orang-orang nggak karena kejadian ini, enggak ya guys. enggak. Kalau itu sih sebenarnya agak kita jauh ya, maksudnya gue nggak kepikiran gara-gara ini kita pindah, enggak sih sebenarnya, karena memang gue beberapa kali review, terus kita juga sempat buka data lagi gitu, nih kayaknya beberapa internasional kita hilang nih, kenapa gitu kan. Terus kayaknya emang ya karena kita targetnya internasional kan, jadi mikirnya Bali is ya tempat yang buat gue untuk bisa menunjang ini gitu. Strategik lah ya. Gitu. Oke, tapi kalau secara business wise resikonya lebih tinggi mana antara Jakarta dan Bali? Karena lo di Bali kan capacity-nya nggak sebesar Jakarta dong. Oh enggak dong, kalau sekarang kan beda. Oh sekarang udah beda ya? Kalau dulu 2018 bener kayak capacity-nya tuh emang kecil kan. Kalau sekarang kan si GWK sendiri punya satu area yang emang gede di belakang. That's why gue tuh udah mikirin gitu sebenarnya. Kayaknya emang pas nih. Terus kayak kemarin tuh kita bikin di Bali tuh ambience-nya tuh enak banget gitu. Terus orang-orang yang datang juga ya macam-macam lah ya gitu. Jadi berarti sekarang secara target audience capacity sama Jakarta nih bro? Sama. Oh oke dong ya berarti sama. Berarti hampir beda-beda tipis lah. Secara production gitu? Hampir sama kok. Kita nggak ada banyak bawa barang-barang dari luar loh ke Bali? Nggak. Paling sound dong. Ya sound sama lighting beberapa lah ya. Hospitality aman lah di Bali ya? Hospitality aman banget, cuman kan mahal ya nggak? Mahal. Oh gitu? Iya, kamarnya mahal sih menurut gue. Biarpun lo dari sisi side as a partner ya buat si hotel-hotel atau itu semua, mereka tetap nge-charge mahal gitu? Ya lumayan. Oh gitu? Kenapa? Karena ada DWP atau karena high season atau apa? Karena high season juga ya? Enggak sih, harusnya itu belum masuk high season ya. Minggu kedua di Bali. Oh di Desember iya benar. Cuman tapi karena DWP jadi dia naikin nih gitu ya? Iya otomatis deh kayaknya. Kayaknya waktu itu hotel di sekitar kita juga full semua sih. Nggak ada yang nggak full. Berarti sebelum lunas lo dilin dulu kali ya? Juga ya? Itu sebenarnya kita udah deal. Maksudnya kita kan emang DWP itu ada travel package kan, emang kita udah deal, tapi kan namanya hotel nggak bisa di deal semua lah. Dia kan juga punya kepentingan. Kita kan. Iya. Nggak maksud gue, ini mahal hotel buat audiens atau dari sisi produksi? Sama, ya menurut gue ya 2018 sama 2013 tuh beda jauh.
Oke. 2023 sorry ya. 2018 tuh apa namanya? Ya kita ngeliat orang ya, maksudnya yang datang ke Bali tuh ya lumayan teriak, ini hotelnya mahal ya gitu. Sekarangnya jauh gitu. Oh, ini berarti buat audiensnya bahasanya ya. Ya kalau buat artis juga sama sebenarnya. Maksudnya ya kalau buat audiens saja naik, pasti artis juga naik lah. Oke. Oh gitu ya. Oh dengan gua karena lo sebagai yang menciptakan tourism di situ disupport sama lokal gitu. Enggak juga ya. Apanya nih? Nggak, maksudnya gini, kalau di situ kan menciptakan ekonomi di ekosistemnya dong, hotel jadi naik, tourism jadi naik, ya kan, UMKM kita jadi, misalnya lu menciptakan bisnis kan, tapi sisi itu ya nggak, lu nggak merasakan dampak itu as value di lu nggak, berarti ya? Jadi harusnya wah ini corporate trade lah atau apa gitu, nggak? Atau iya dong? Iya, corporate trade ada lah, tapi ada, kan ya? tetap beda lah, maksudnya tetap lumayan lah, tetap buat mereka lah ya. Pasti dong, gila. Iya. Oke. Ya kayak kita ngomong aja dulu 2018 pesawat masih 700.000 ya mungkin ya ke Bali ya. Iya. 500.000 ada kali, 600.000. Ada. Sekarang banget, boro-boro ya kan. Iya. Ya. Tapi oke lah, maksud gue kayak ya Bali kan sekarang ya maksudnya banyak banget turis, terus orang Indonesia, orang maksudnya dari Surabaya ini juga deket gitu, Jakarta juga deket. So far secara bisnis oke lah ya, maksud gue bukan yang dak-dikduk ada. Karena mungkin di Jakarta kan lebih banyak nih kayaknya orangnya bisa ini nih. Cuman ya akhirnya setelah dijalani terus review lagi, kayaknya emang harus di Bali nih gitu. Dan kayaknya scene-nya emang lebih, kalau menurut gue ya pribadi ya, subjektif, scene-nya kan lebih cocok di Bali secara scene ya. Ya dance festival itu memang ya kayaknya cocoknya ya, menurut gue emang di Bali sih kalau menurut gue. Iya, kalau di Bali kan enak ya. Emang culture di situ, bos. Iya, kulturnya emang di situ kan. Bener. Gitu. Orang pulang ke hotel, ke villa, nggak pulang ke rumah, bos. Bener. Iya kan? Gitu. Buat yang lokal. Terus mereka ada after party sampai pagi ya kan? Ya maksudnya emang culture-nya emang di Bali sih menurut gue. Makanya gue sempat kepikiran dulu, wah ini kalau pindah, lo kan range-nya kan di puluhan ribu kan penonton lo kan. Sedangkan di GWK kan nggak sampai segitu, bos. Sekarang berarti udah bisa ya, bisa nampung. Bisa. Kalau lo pakai semua area itu GWK tuh bisa 20.000 hampir 30.000. Oh, oke ya sekarang ya. Oh, udah oke loh. Oke lah kalau itu secara bisnis ya. Dulu kan nggak sampai 10.000 tuh kalau gue kata sebelum. Dulu. Ya kan? Sekarang udah buka ya, udah ada lahan yang bisa sampai 30.000 ya. Iya. Secara total gitu ya. Oh, oke. Iya, tergantung lagi ya production lo ya. Kalau misalnya production lo makan tempat banget ya mungkin bisa turun. Oh. Oke ya wes. Karena gue ada 3 stage juga kan. Ini nanti berapa nih? Berapa stage? Kita masih 30.000 kok, 25 sampai 30.000 ya. Total areanya berapa area? 3 area. Oh, 3 area. 3 area. Terakhir di Jakarta berapa area? 3. 2 indoor. 3 stage. 1 main stage, 2 indoor ya? Yes. Oh, kalau di Bali semuanya outdoor semua. Outdoor ya. Nah, itu kalau bicara cuaca Desember gimana tuh, Bro? Nah, untuk gue inget nih. Bali kan emang challenge-nya tuh di cuaca, apalagi kalau bicara Desember kan hujan, kan ikutin Australia kan ya kan? Iya, hujan. Bener nggak sih? Iya bener, setiap Desember pasti hujan ya kalau gue New Year ya. Gue sih bersyukur sih kemarin waktu di Bali lancar ya. Cuacanya oke, cuman anginnya kencang. Jadi ya kita udah wanti-wanti tuh production angin apa segala, kayaknya sempat ada ya beberapa production juga ke ini angin ya gitu. Tapi kalau hujan kemarin itu ya waktu di Bali, malah gue dak-dikduk di Jakarta tahun kemarin itu hujannya nggak berhenti gue sampai aduh mati deh gue nih, bisa jadi nggak nih stage, karena stage gue baru kan tahun kemarin. Iya karena lo beda kan itu 5 kan. Jadi kayak aduh nih kebayang nggak sih gitu. Terus ya lumayan challenge tuh kemarin tuh karena hujannya tuh bener-bener kayak orang production gue kayak, David ini gimana ya hujan terus kayak gini, padahal kita udah coba pakai pawang juga. Mungkin ada sampai pawang gue juga kayak hands up juga kali ya kayak lu nggak usah bayar gue kali ya gitu ya. Nggak tembus juga tuh ya? Nggak tembus gitu ya. Itu kemarin sih kita deg-degan juga sih jujur.
waktu Hamin berapa tuh kayak kita udah ngitung nih kalau misalnya ini masih hujan lagi nih 2 hari ini nggak bakal selesai nih stage. Serius bros? Itu main stage lagi ya? Message Gila, itu si jantung ya. Dak dikduk tuh akhirnya jujur kita coba tuh semua channel pawang yang ada di Jakarta. Terus ketemu tier satunya. Ya, ketemu. Ngabu juga. Ketemu, tapi waktu itu dia bilang gue bisa ngerjainnya after lu ngomong sekarang 2 hari gitu. Jadi dak dikduk tuh, duh yang hari ini gimana ya, hari besoknya gimana gitu kan. Wah bener aja lo hari besoknya tuh hujan gede, aduh mati deh gitu kan. Terus akhirnya di lusanya gitu gue lebih cepet tuh ngebangunnya. Terus ya gue sampai ya kita juga ngomong sama pawangnya kan, gue majuin akhirnya. Jadi jadi si tim production lebih cepet ngerjainnya, jam startnya akhirnya keburu gitu. Walaupun ada kejadian kecil yang nggak enak lah. Hanya terjadi di Indonesia tuh ya, karena kalau internasional kan ada pawang nggak tuh bro? Kalau di Bangkok? Gue nggak tahu tuh. Ada nggak ya? Ya kan, lu pasti akan update. Tapi kan kalau di Bangkok orang ya, technical directornya sih ada di sini akan nanya kan, gimana lo solve ini kan? Lo declare tuh pakai pawang. Gue declare, gue kasih tahu mereka. Oh tapi dia udah terbiasa mungkin ya? Iya mungkin udah tahu di Indonesia tuh ada. Iya, gue ada pawang hujan ya. Kalau di luar nggak ada pawang hujan bro. Iya makanya itu dia. Tapi ya kalau kayak gitu kayak gue masih percaya lagi. Iyalah. Percaya jalanin gitu kan. Kalau gue nggak percaya hujan. Bener. Bener. Tapi itu boleh ya udahlah percaya aja gitu. Mungkin dia ketawa gitu pasti. Iya, kebetulan ya. Ada tim production gue emang yang bule kan dari Spanyol gitu kan. Dia David where's the pawang, dia bilang gitu. udah kena sugesti juga. Iya, beruntung tuh kita kalau di Indo. Kalau di luar nggak tahu deh, gue ada nggak dengan nama lain. Gue rasa nggak ada sih kalau di luar tuh. Mesti gue nggak pernah denger gitu. Gue nggak tahu ya kalau di luar ya, kayak ya udah kayaknya ada, tapi gue nggak tahu namanya apa gitu. Bisa jadi ada ya. Tapi beda statement doang ya. Oke deh, ya wes gue doain sukses deh itu DWP tahun ini. Kita bicara next IP lo tuh WTF yang tahun ini apa tuh bahasanya, on hold atau pending atau apa itu WTF itu udah berapa tahun? Istirahat. Oh istirahat ya. Hiatus ya. Hiatus. Festival pertama hiatus biasa artis bro. Ini festival. Tapi sebelum masuk ke situ bicara WTF dulu, itu visionnya apa? Kan karena kalau orang lihat kan, karena di WTF juga ada DJ-nya, biarpun lebih banyak live-nya ya. Diferensiasi dengan DWP, ini WTF kan anak kedua lo setelah DWP dong berarti. Iya. Tapi kan We The Fest kan project sebenarnya dulu ya, sebenarnya kalau We The Fest lebih ke Sarah ya, maksudnya Sarah Disita. Iya, oke. Maksudnya oh dari initiator dia berarti ya. Iya, karena kan jujur ini kan lebih ke kiri lah dulu, ngomong ke kiri gitu kan. Gue nggak tahu kirinya sampai mana gitu kan. Awalnya emang side stream festival ya. Iya gitu, kadang dulu pun gue yang apa namanya di Ismaya gitu, mau We The Fest nggak? Aduh enggak gitu kan. Gue nggak tahu lagi gitu kan. Tapi kan emang pada saat itu scene-nya tuh lagi bagus ya. Maksud gue lagi bunyi lah ya gitu lagi ya. Lagi bunyi, lagi harum-harumnya, lagi wangi-wanginya lah. Maksud gue kayak ya orang nyebutnya kiri kali ya. Kiri apa kanan? Kiri gitu kan. Jadi ya terus dengan konsep We The Fest yang emang apa namanya, yang warna-warni, yang emang lucu-lucu apa segala gitu kan. Pada zaman itu kan ya oke banget lah gitu. Tapi kan ya nggak ini juga ya, maksudnya We The Fest bukan yang langsung untung gitu, bukan lebih lama gitu. Lebih lama ya. Tahu nih semua nih ya kan. Orang mikirnya udah yang keren-kerennya doang soal bro, tuh lihat dong semuanya langsung untung ya kan. Gue sih nggak boleh jawab, di sini lo yang jawab. Berarti WTF lebih lama, misalnya lebih progresnya lebih panjang dibanding DWP. Iya, lebih lama. Tahun keberapa berarti itu? Ke We The Fest edisi keberapa tuh baru bunyi itu? Bunyinya tuh mungkin kelimaan nih. Oh lebih panjang ya? Bener-bener baru bunyi quote-unquote secara pembukaan untung gitu ya? Atau tahun kelima udah mulai ngebalikin sebelumnya? Atau tahun kelima baru mulai untung?
Ya, baru mulai untung sih harusnya itu Tahun ya. 5 ya. Gokil, panjang juga tuh ya nafasnya ya. Maksudnya bukan yang rugi-rugi banget ya, maksudnya ya lebih kayak nge-build brand itu kan bukan cuman masalah duit ya. Setuju. Gitu. Positioning, top of mind gitu Iya, kan ya. kan emang awal-awal kan ya nggak langsung wah ini nih With The Fest nih langsung jadi gitu, enggak kan. Awalnya di Senayan tuh. Sehari doang kan? Kalau salah tuh hari Minggu doang tuh. Enggak. 2 hari ya Senayan. Oh, langsung 2 hari ya itu ya. Oke. Senayan terus Senayan lagi, terus akhirnya coba apa namanya yang baru-baru ini aja kan mungkin yang gue Senayan, kebanyakan Senayan sih sebenarnya. Bukannya sempat J Expo ya? J Expo itu J Expo nggak lama terus pindah lagi ke Senayan. Oh iya sih lebih banyak di karena lo family friendly festival juga ya kalau gue lihat. Iya, all ages ya. All ages ya, karena ya. ya karakternya gue lihat dulu sempat yang anak bapak ibu ajak anaknya gitu. Ajak anak yang nggak terlalu jauh, maksudnya yang umurnya bukan balita juga gitu. Iya. Udah sempat berhasil jadi family friendly festival tuh ya. Iya, tapi yang terakhir kan pun masih berarti kan? justru nah kalau dulu kan nggak ada yang tempat mainan anak-anak banget ya kayak kids areanya. Kalau sekarang kan emang ada kids area semenjak Christian punya anak gitu. Oh. Dapat insight deh ya. Sarah punya anak, semua udah punya anak gitu, jadi kayak kids area boleh nih kids area gitu. Jadi emang ada kids areanya. Jadi emang tempat anak-anaknya main gitu. Bener ada kayak mainan anak-anak gitu, kayak di dalam ruangan. Gitu. Nah tapi lo secara data segmen niche audience lo emang berbeda dengan DWP. Ini kita bicara sebelum beda pandemi banget, iya beda banget. Atau tetap ada irisan ya? Irisannya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena iya kan kan? gini. Karena anak kiri belum tentu nggak suka dancing juga gitu. Kan With The Fest nggak kiri semua, kadang kan iya, ada combine kan iya, gitu kan. Tapi maksud gue kayak masih ada yang emang mereka suka gitu, yang suka datang ke DWP apa segala artisnya gitu ada. Cuman ya beda ya kayak gini, kayak gue di DWP kan dulu ada sofa, itu lebih gampang isinya. Kalau di With The Fest kan nggak susah. Iya bukannya susah ya, maksudnya karena segmen yang berbeda. Segmennya berbeda gitu, mereka emang bukan yang party kayak di DWP kan gitu. Kayak mereka dia sosial ya, lebih sosial ya. Lebih kalem lah. Iya. Gitu, bukan yang gaul sosial lah gitu, mobile di mobile gitu. Kalau DWP kan ada yang di sofa, udah dia di situ terus gitu ya. Intinya With The Fest kan tempat ajang fashion show kan. Iya, oke. Lebih ke situ dia. Jadi gue pengennya gini pakai bajunya kayak gini makanya gini gitu. Collab sama beberapa brand fashion ya terakhir ya. Dan itu works tuh ya. Works ya. Misalnya secara retail produk pun jalan ya berarti ya. Iya. Oke sih. Nah itu makanya sebelum masuk ke masalah hiatus tadi. Nah itu berarti sampai terakhir tuh udah berapa tahun tuh bro? Terakhir tuh gue 10 maksudnya gimana ini? Ya edisi ke berapa? 10 berarti 10 ya? Gue iya. Anniversary ke 10 2000 tahun berapa sih tahun ini? 2025 ya? 2024 terakhir ya 2023 ya? Sorry 2024 kemarin Peggy kan? Ya itu terakhir. Ya, tapi sempat yang happening banget tuh yang nggak disangka-sangka tuh yang 1975. Iya. Itu ada lu kan? Last minute berubah jadi sales. Lalu nanya ada gua atau enggak kan lupa bos. Ada lu, soalnya lu WhatsAppin gue, bro di mana gitu kan. Ternyata ada momentum yang itu 2023 kan yang si 1975 bermasalah atau ada isu di Malaysia. Iya, bisa kan waktu gue after pandemi kita kan With The Fest tuh gitu kan. Terus dibilang apa namanya pensi gitu. Oke, terus enggak lah, canda. Jadi maksud gue kita waktu after pandemi juga justru struggle kan With The Fest. Susah dapat artis kan pada saat itu kan. Bulannya nggak enak tuh, kalau nggak salah September ya. Gue ingat after pandemi ya. Iya, after pandemi itu kan nempel sama Pestapora masih salah itu. Karena kan awalnya itu gue bikin tetap di bulan gue Juli gitu kan. Terus pada saat itu ternyata tuh PP apa sih dulu yang namanya? PSBB. PSBB ya. Iya. Jadi pada saat itu sebenarnya gue Juli gitu. Jadi pas PSBB itu nggak boleh, ternyata belum boleh ada event. Akhirnya gue mundur. Jadi artis yang gue udah booking di Juli udah nggak bisa lagi
mundurin. Jadi gue mesti booking ulang. Oh gitu. So itu gue struggle banget tuh. Tapi kan karena after pandemi kita nggak bisa jalan, nggak jalan kan gitu. Udah announce juga with the fest gitu kan. Akhirnya ya udah jalan dengan apa adanya deh tuh gitu kan. Tapi tetap rame kan, karena juga baru-baru orang keluar rame, lagi kan. tapi cibiran kan banyak banget kan pada saat itu. Karena lo standarnya udah di sini sih ya. Iya, Jadi kayak ekspektasi orang tuh iya. kayak, oh gue maunya ini dong, maunya ini. Waduh dia bilang, gue sih boleh banget kalau mereka yang bookingin gitu kan. Gitu. Nggak lagi pula susah banget itu. Zaman itu kan masih ketat banget kan. Lo Iya, kalau masuk aja harus tes apa dulu apa sih? Bukan rapid test apa? Swab. Dari artis internasional swab segala kan. Gue inget banget tuh gue pas offering harus. That's why itu mesti kayak mereka submit dulu apa namanya suntiknya dia tuh hasilnya. Aduh ribet banget deh. Gitu kayak udahlah kayak gua tuh mesti ngajuin tuh kayak proposal buat si ya kesehatan ini lah gitu. Aduh capek. Ya, maksud gua aduh. Nah itu pasti lo pas periode Juli lo udah submit itu semua data itu ternyata mundur. Gokil. Effort udah gila gitu. Karena kan emang nggak boleh kan pada saat itu nggak ya dari pemerintah nggak boleh lah belum boleh adanya keramaian gitu. Jadi akhirnya gua putusin untuk ya udah kita mundur deh gitu. Tapi kan begitu kita mundur artis-artis yang kita udah confirm nih di Juli nggak bisa gitu kan dimundurin mereka karena ada main juga kan gitu. Iya, post pandemi lah gitu ya, lagi startup kan semua gampang. tuh. Iya, terus ya akhirnya ya kita apa adanya jalan, terus ya udah gitu jadi bahan evaluasi. After tahun berikutnya ya udah kita gebiar tuh sama 1975 terus ya itulah. Nah itu balik lagi yang tadi tuh kan menurut gue tuh trending tuh bos. Itu dari sisi point of view lo sendiri pas 1975 itu dia cancel, apa pertama kali lo mitigasinya apa tuh? Ini di sisi lain, di sisi keilmuan pengalaman juga gue pengen tahu proses saat itu kan cancel tuh. Obviously kan tuh salah satu line up ya kan tuh kan tier 1 line up ya kan si 1975 kan. Iya betul. Nah itu pas dia cancel. Sebenarnya gue udah tahu dari malam ya. Pada saat itu kalau salah gue juga lagi mau jam berapa ya? Jam 10, jam 9 malam gitu. Kejadian itu kan denger berita gitu kan. Terus wah, nih kalau kayak gini agak repot nih gitu. Kenapa nih gitu. Tapi ya kita juga banyak pertanyaan kan pada saat itu. Ini gimana gitu. Tapi kan memang dari bukan dari kita ya, maksudnya dari manajemennya mereka juga ngasih concern ke kita yang akhirnya ya udah gitu. Bukan yang kita jadi panik gitu, maksudnya dari merekanya juga kasih solusi gitu yang terbaik gitu. Which is kan berarti kan ada pembeli tiket DWP saat itu yang memang yang pengen beli karena nonton 1975 kan? Iya. Nah itu antisipasi lo tuh terhadap kondisi itu tuh seperti apa? Gue berdoa tuh. Dan akhirnya bisa ke Sell on Seven itu menurut gue tuh smart banget bro. Itu salah satu mitigasi yang paling smart menurut gue di saat itu. Wah ini gue bilang top nih Ismaya nih ya kan? Karena belum tentu kalau 1975 manggung se-trending itu kan sempat trending di Twitter kalau salah berapa lama tuh ya kan? Nah itu yang ngambil usaha ini Sell on Seven ini masuk nih barang nih itu tim atau itu gimana tuh proses seperti apalah gitu biar audiens tahu nih kalau audiens tahu kan di luar doang termasuk kayak gue nih jadi gue pengen tahu itu malam itu tuh pas lagi kayak kan kondisi chaos tuh pas itu kan harus dibuat putusan tuh. Jadi, nah itu gimana tuh kronologisnya gue pengen tahu kronologisnya tuh jadi sebenarnya kita tuh udah sempat nanya jadwalnya Sell on Seven awalnya. Jadi salah satu performance gitu. Iya, tapi pada saat itu jawabannya nggak bisa. Karena ada show di Ancol kalau nggak salah gue. Private atau apa gitu atau apa namanya? Company gathering atau apalah intinya gitulah. Terus ya udah kejadian malamnya terus kayak gitu. Terus tiba-tiba jam berapa malam gitu Sarah tuh WhatsApp gue gitu kan terus Fit si ini gitu WhatsApp gue lagi nih gitu mau dibantu apa enggak which is ya Sell on Seven-nya mau bantu support gitu yang kita gue nggak pakai lama
gue cuma bilang ambil Sar gitu, cuman kayak gitu doang. Fee-nya gimana? Ambil aja dulu. Gue bilang kayak gitu. Ambil aja dulu, gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya ya itu proses, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Langsung tuh paginya kita nyiapin semua ridersnya, hotelnya, apa segala. Cek sound mereka ya kan. Kayak Berarti di spotnya 1975 kan, secara rundown, secara stage dan nah lain-lain. kan kita mesti ngirim dulu ke semua artis. Oh. Kan harusnya bukan, jadi Sheila itu justru mainnya bukan di spotnya 1975. Oh gitu. Jadi maju satu harusnya. Jadi yang closingnya tuh emang internasional gitu. Oh, Gua tapi lupa di panggung yang sama tadi kan? panggung yang sama Oh. gitu. Jadi tektok si artisnya nggak mau, internasionalnya nggak mau gitu. Gue mesti yang terakhir gitu kan. Jadi akhirnya ya udah gitu. Tapi ya thanks God juga tuh kemarin apa namanya, ya Sheila ngebantu banget gitu. Oh iya tuh sih, gokil sih menurut gue. Oh tapi memang itu dari Sheila yang nawarin tuh ya? Iya Oh nggak. blessing juga tuh ya? Ya karena memang pada saat itu kita udah nggak tahu ngapain kan. Duh apa ya gitu. Sheila nggak bisa lagi karena kita udah tahu nggak bisa gitu. Terus tiba-tiba ada obrolan kayak gitu, mau coba bantuin ngaturin schedule apa segala. Akhirnya kita buka semua schedule tuh hari itu. Wah, hitung-hitung ini gimana nih, rundownnya apa yang mesti dibenerin ini segala gitu. Terus cek soundnya sama semua tim tuh pagi-pagi. Akhirnya nemu lah jamnya gitu. Karena kan kalau nggak nemu jamnya nggak bisa gitu. Oh maksudnya gimana? Nemu jam? Iya, rundownnya kalau misalnya nggak disetujuin sama sama artis-artis iya, yang lain nggak bisa nggak tuh ya? bisa intinya kayak gitu. Harus based on approval semua ya, sepakatan semua tuh ya? Iya, jadi kayaknya kita udah sempat ngirim beberapa kali ya gitu, kayak berapa kali rundown ada yang ditolak, 2 kali ditolak lah, akhirnya yang terakhir jadi itu gitu. Oh, oke. Tapi betul blessing tuh bro. Itu pas dia masuk gue bilang, wah gue bilang smart banget nih. Iya. Lebih trending yang tadi gue bilang tuh, belum tentu kalau yang artis yang seharusnya itu perform se-trending itu gara-gara Sheila kemarin. Iya. Trending kan? Dan mungkin belum tentu juga kayak misalnya dari awal gua ada Sheila segede itu betul. gitu. Jadi kayak aduh, makasih banget nih Tuhan gitu kan. Kayak semua tuh udah kayak lemes gitu. Aduh, gimana ya gitu kan. Udah gitu kan yang di sana sini tuh gue yang ya banyak ya apa ya dari instansi David ini datang nggak sih gitu kan. Aduh, gue ditanya kayak gini kan bingung juga ya kan, tapi ternyata emang nggak datang. Karena dia tahu juga di sini culture-nya juga kayak gitu kan. Iya mungkin ya, jadi dari manajemennya juga memutuskan, karena gue malam itu pas gue cek kargonya udah balik gitu. Oh emang tertarik sama dia. Oh gila sih yang di Malaysia sih boleh dibilang apak tuh ya deh, ya kan? Iya dong. Gua kenal lagi kan nggak enak bilang apak ya. Iya. Lebih kayak aduh kenapa ya gitu kan gitu. Iya. Tapi lu pas saat itu ada yang ngajuin refund nggak? Pas nanti tiba-tiba cancel nih? Nggak ada ya. Nggak ada ya? Oke juga ya. Berarti memang secara brand lu udah kuat, karena kadang-kadang orang gitu juga kan, kira-kira satu cancel dia pengen. Nggak ada yang refund tapi minta tahun depan dong. Kita juga takut ya. Gue pengen tapi takut juga gitu kan. Oh tapi nggak ada yang minta refund ya? Nggak ada yang minta refund tapi minta artisnya datang gimana dong gitu ya. Iya. Tapi nggak heboh lah tuh ya, maksudnya nggak mengganggu nggak? Tapi tiap tahun ada aja yang request. Tetap ada ya. Maksudnya nggak nagih gara-gara utang yang enggak, bukan karena kita kayak pengen yuk datengin lagi yuk, coba yuk, cuman kan kayak resiko tingkat tinggi gitu ya. Waduh, kayak gue nggak tahu ya. Resiko tingkat tinggi tuh ya. Oke. Nah, masuk ke tadi yang pas di depan gue tanya, nih kan WTF sebenarnya udah kuat, terus positioningnya di market juga menurut gue udah kuat, top of mind juga ya kan, salah satu festival tadi tuh side culture lah jatuhnya, anak sekarang banyak culture kan gitu kan, lo duluan gitu untuk buat positioning itu. Nah itu tahun ini kenapa hiatus bro? Surprise juga tuh gua
lihatnya, ya kan? Iya. Maksudnya cukup berani juga untuk ngambil putusan itu. Karena sebenarnya hiatus ini tuh sejujurnya kita tuh mau tahun kemarin awalnya. Tahun sebelumnya. Tahun lalu nih ya? Tahun lalu gitu. Oh malah tahun lalu pengennya ya? Iya, cuman karena apa tuh bro? Ketika dihitung loh, kok 10 anniversary gitu. Jadi karena waktu tahun lalu kita tuh udah kita tuh jujur susah banget dapet headliner tahun lalu. Kan tadinya Seza tuh. Tapi kita udah jauh hari kalau sebenarnya, nah ini juga agak sebenarnya kita udah dapet nih Seza gitu. Terus soalnya udah dapet tuh informasi ke gua. Udah itu kontraknya udah di meja gua, Bos. Oh gitu. Kontraknya udah di meja gue, terus gue mau kirim kontrak gitu, kita mau announce, dia cancel. Karena? Gue nggak tahu tuh. Karena... Gue mau nanya kenapa, cuma nggak enak ya. Pokoknya tiba-tiba udah kayak udah veto aja kayak gitu ya. Iya. Tapi kan udah lah gitu ya. Yang gue bingung itu sebenarnya kan kita nih Seza itu ada di Fuji, terus di Good Vibes, Good Vibes-nya Malaysia KL itu sama kita gitu. Jadi yang di cancel kita berdua, Fujinya tetap. Tapi walaupun akhirnya Fuji di cancel ya sama dia last minute. Udah cancel juga? Last minute, ketika dia udah announce bahkan. Aduh. Untung Fuji tuh Mas. Kalau di lu sih lebih repot ya. Iya. Gua aja gosipnya aja udah, baru gosip kesini aja udah banyak yang ini. Bener, iya untung juga tuh Bos. Padahal ya sebenarnya memang dari dia gitu, bukan dari, ya maksudnya kita udah oke, nggak ada masalah waktu itu. Cuman ya karena kita kan pengen cepet-cepet kan. Nah ketika itu cancel, jujur kita nggak punya plan B untuk headliners yang segede dia. Pada saat itu gitu. Jadi pada saat itu mulai deh kita lumayan panik gitu untuk nyari headliners gitu. Lumayan nih. Karena kan route-nya udah nggak tahu nih. Ini yang mana nih headliners yang bisa kesini gitu kan. Karena kan kalau nggak sharing berat ya. You know lah bro gitu kan. Nggak mungkin gitu kan. Nah itu tuh yang kita agak lumayan struggle banget tuh untuk nyari artisnya gitu. Sempet tuh apa kita terus akhirnya sempet juga udah kita hiatus aja deh tahun ini gitu. Tapi karena udah banyak yang ya udah tahu Seza cancel apa segala walaupun kita belum announce gitu ya. Terus orang ekspektasinya ada WTF nih tahun ini gitu. Jadi ya akhirnya kita jalan apa adanya lagi gitu. Tapi ya jujur ya nggak sebagus tahun lalunya gitu kan. Kita kemarin agak lumayan ya secara line up kurang lah ya mungkin gitu. Padahal mungkin ada nama-nama besar di sana tapi bukan di market yang itu gitu. Tapi ya udah gitu jalanin. Terus nah after itu kita udah sempet ngomong tuh next year gimana ya nih gitu. Karena kan jujur kita udah lihat tuh market tuh lagi turun gitu ya. Karena kan festival banyak banget gitu. Benar. ABC festivalnya ya kan. Maksud gue kayak gimana ya gitu. Terus ya karena kita mikir ini kayaknya kita mesti ada pembaruan lagi nih gitu. Si With The Fashion ini mau kayak gimana nantinya. Terus nanti tuh akan packagingnya kayak gimana, artisnya kayak gimana. That's why kita tuh mungkin tahun ini saat yang tepat untuk hiatus, terus ngelihat market juga lagi ya lagi ke arah mana ya? Ke arah mana kita coba mereview juga di manajemen gitu kan. With The Fest mau dikemana ini gitu, terus mau ngapain aja, akhirnya kita memutuskan untuk hiatus tahun ini. Tahun ini cukup tahun ini aja atau mungkin bisa jadi 2 tahun 3 tahun atau gimana? Tahun ini ya? Aja sih. Tahun depan mudah-mudahan sih tahun depan harusnya mungkin lebih baik ya gitu. Lebih baik secara ekonomi atau ekonomi secara juga market gitu, secara market gitu. Mungkin
udah mulai banyak yang nabung kali nggak ya. Kayak sekarang berat banget sih. Ya jujur ini bukan impact ke gue doang, gue rasa ya, maksudnya ke semua promotor ya. Benar. Maksud gue teman-teman promotor juga pasti ngerasain hal yang sama lah gitu. Karena buat gue kayak ya gue happy ya, maksudnya kayak kita punya maksudnya promotor A bawa A B, berarti kan industrinya hidup ya gitu kan. Tapi ya mungkin kayak kan kalau orang mempertanyakan, oh Idofest kenapa nih ya terus gini kenapa lo ada saingan ya? Enggak sih, kita tuh nggak pernah yang ngerasa gitu, kayak misalnya tetangga sebelah bikin apa, oh kita enggak pernah. Kita nggak pernah yang ngerasa kayak gitu. Ya termasuk juga misalnya DWP tiba-tiba ada festival EDM baru apa, itu sih happy aja gitu, karena menurut gue kita punya market masing-masing lah ya gitu. Jadi nggak perlu ada yang apa namanya, kan banyak banget tuh yang digoreng gitu, yang kalah ya sama ini, bukan masalah kalah apa menang ya. Maksud gue nanya juga tuh, ada pasti atas ada juga nanya tuh. Iya, maksudnya ada lah ya pasti ya. Iya ada lah ya gitu kan, kayak kalah ya sama ini, bukan masalah itu sih sebenarnya. Lebih kayak menurut gue hiatus kayak gini malah justru bagus kan, maksud gue buat industri juga gitu kan, buat industri semuanya juga berjalan lancar. Misalnya yang buat next festival atau kayak gimana, guanya juga bisa ya mikirin lagi dengan ide baru tahun depan kayak gimana gitu. Tapi berarti tahun depan itu lo akan berjalan dengan brand yang sama atau brand yang sama doang, nggak lo exercise lagi tuh gua ya? Nggak mungkin kill the brand lah gitu. Karena kan kita udah 10 tahun ya, maksudnya gua malah justru sebenarnya pengen brand yang maksudnya with the fest ya kita perbarui ya, maksudnya banyak yang kita mesti ya gimana sih ya exercise lagi ya. Kan kita nggak mungkin berhenti untuk belajar ya. Ya setiap festival kita datang keluar ada yang baru, mungkin kita bisa adapt, yang nggak bisa kita adapt ya nggak mungkin gitu kan. Jadi benar-benar yang yuk nih apa nih itulah gitu. Oke. Tadi lupa gue pas ngomongin DWP secara license kayak seperti lo license ke Vietnam atau kemana tuh, ke Cina? Oh Cina, ya. Karena memang agak lompat, sorry, balik lagi gue gara-gara brand ingat itu tuh. Itu sempat jalan atau gimana? Enggak, waktu itu enggak sempat jalan. Tapi udah sempat ada announcement-nya deh. Iya, udah ada announcement karena waktu itu mungkin ada sedikit masalah lah ya gitu terkait license juga, terkait booking artis juga kan sebenarnya kan ya intinya tiba-tiba ada yang nggak sesuai lah gitu. Akhirnya nggak jalan. Padahal keren tuh ya. Bukan di Vietnam tuh ya, bro? Bukan di China. China. Ya? Di mananya tuh, bro? Waktu itu di mana ya gue? Shanghai atau apa ya? Tapi lo secara bisnis plan emang arahnya ke situ kan sebenarnya, visionnya ke situ kan? Oh iya, kayaknya sebenarnya gue juga ada plan buat tahun depan bawa DWP ke internasional ya gitu. Cuman emang lagi ngobrol-ngobrol sih sekarang gitu ya, mungkin kemungkinan akan ada gitu, tapi kayak gimananya nanti mungkin gue ya kita lagi coba ngobrol ya, karena kan ini kemarin tuh sempat ditawarin di Singapura bikin DWP gitu, cuman ya buat gue kayak Singapura susah lagi, maksud gue bukan apa aja secara cost pasti jadi gede apa segala, productionnya nggak gampang kan di sana aturannya, mungkin yang ya kita lagi mikir-mikir lah di mana gitu. Gitu. Jadi ya emang udah ada beberapa negara yang ngobrol gitu, gimana kalau misalnya DWP bawa ke sana gitu. Misalnya brandnya DWP bawa gitu. Sebelum terakhir, mumpung gue ingat juga lo kan nggak cuman nge-develop atau nge-create IP kan, IP festival, tapi lo juga sempat nge-license juga Ultra Music kalau nggak salah kan? Itu jalan berapa tahun tuh, bro? Ultra itu 2 tahun ya kalau nggak salah, 2 periode Ultra. 2 periode. Itu secara bisnis, kalau berarti lo udah ngerasain dua konsep bisnis kan, ada satu lo ngebuat IP, ada lo satu lagi nge-license IP. Itu secara bisnis modelnya tuh gimana tuh, bro? Ini perlu tahu juga nih audience poster nih. Beda ya, kan pasti beda ya. Kalau itu kan pasti kan P&L-nya juga beda karena kan ada license juga yang mesti gue bayar kan pasti. Gitu. Terus tapi ada secara bisnis menurut lo lebih potensial memang lo ngebangun IP sendiri atau nge-license IP yang udah jadi?
Kalau berpengalaman lu ya, license IP yang udah jadi tuh IP gue atau gimana? Enggak, tadi kan kalau ngebangun kan lo ngedevelop kan IP lo sendiri. Ini kalau license kayak Ultra kan berarti lo nge-license IP. Sebenarnya untuk brand sah-sah aja ya, karena kan begitu ada Ultra kan bukannya apa namanya ya, kita selain DWP kita punya Ultra gitu. Siapa tahu nanti kita punya apa gitu kan. Ya sah-sah aja karena kita juga ada plan itu untuk next year atau 2 tahun, setahun 2 tahun lagi untuk IP yang gede. Emang kita pengen bawa ke Indonesia juga gitu. Karena emang tapi kan ya kita kan juga pengen nggak nge-kill DWP gitu ya. Maksudnya gue nggak mau nanti ini jadi apa namanya matiin DWP. Jadi emang kita lagi pikirin juga bulannya di mana, venue-nya mesti beda, experience-nya beda gitu. Jadi ya itu emang kita udah plan juga. Jangan jadi kanibal ya. Tapi kalau secara bisnis nih bro, secara bisnis lebih resikonya lebih keukur yang mana? Bukan keukur ya, bahasanya lebih less risk lah gitu. Less risk udah pasti event sendiri dong, karena kita kan nggak bayar license. Kalau itu kan kita udah bayar artis, bayar license dan segala ya. Maksud gue marginnya juga nggak terlalu besar lah. Gitu. Biarpun dia punya nama, punya market gitu ya, bahasa gitu ya. Pasti. License kan dia udah punya brand kan. Iya. Yang orang udah trust gitu ya. Tapi balik lagi kalau dari sisi POV lo emang lebih bagus. Ya di sisi lo sendiri lebih oke buat ngedevelop brand sendiri ya. Iya. Karena menurut gue ya intinya sih kita Ismail Live pengennya Indonesia bangga ya punya lokal ya. Maksudnya ya kita kan ya kayak kemarin gitu masih di dalam 100 festival terbaik gue liat tuh keren, gitu kan. Masuk 100 berapa sih 62 berapa? 62 ya? Dari berapa tahun lalu tuh tahun ini 73 ya 73 ya kalau nggak salah gue. Kan sempat diposting di AP juga tuh bro. Tahun berapa tuh? 62 atau berapa tuh? Iya tahun kemarinnya 60-an. 60-an ya. Keren lah, ya kan? Iya. Harus dibanggain tuh, jangan digerebek, ya kan? Oke bro, thank you. Mungkin lo kasih quote dalam konteks siapa tahu audience poster pengen jadi next Ismaya gitu. Step apa aja yang sederhana aja, yang simple, yang harus mereka lakuin gitu. Ntar kalau misalnya jadi Ismaya gue nggak ada dong. Kan lo jangan di sini bro. Mau siapa juga lo makin nyundul lo ya kan? Sebenarnya sih lebih kayak mungkin ya buat teman-teman yang baru mulai startup gitu lah, ya. Startup ya mesti emang komit ya. Maksudnya kalau lu mau konsisten gitu. Maksudnya ya nggak ada yang instan lah. Gitu. Nggak ada yang instan sih. Nggak ada yang instan. Setahun udah bisa langsung BEP aja menurut gue syukur gitu ya maksud gue. Jadi emang mesti konsisten, mesti passionnya di situ gitu. Karena kan banyak banget kan, maksudnya poin-poinnya di dalam tuh lu mau ngapain sih gitu kan. Lu mau bikin festival ini tuh arahnya kemana, experience-nya oke, customer ininya oke gitu kan. Banyak juga kan yang lu harus pikirin gitu. Itu kan nanti implement ke festival lo kayak gimana gitu. Oke, jadi pertama berarti harus visioner clear kan? Ya kan? Dan nggak ada yang instan kan gitu ya? Gitu, itu hal yang paling penting apalagi saat kalian meyakinkan investor. Karena kalau nggak clear berbahaya bro. Karena banyak juga yang startup itu mikirnya instan kan? Sekali event untung gede, banyak yang quote unquote juga jadi merugikan banyak pihak gitu kan. Ya gitu. Kalau cuman mau nyenengin investor mah gampang ya, angkanya bisa dimainin ya kan, tapi kan sebenarnya lebih kayak lu di sana apa enggak gitu. Lu emang bener-bener mau fokus di situ apa enggak gitu. Kalau cuman masalah angka lu bisa aja tulis oh iya nih bisa gua jual tiket 1.000, 10.000, 30.000 ya enggak untung gitu. Oh seksi nih gitu. Tapi kan enggak kayak gitu gitu. Iya. Maksud gua ya maksud gue ya namanya kita mau bikin festival ya pasti kan harus ada inilah dulu lah. Maksud gue survei dulu ini dulu lah gitu. Alright, oke. Thank you. Wah udah lewat 1 jam nih, rekor juga nih kita ngobrol, mantep. Banyak yang gue tanya. Thank you atas kehadirannya bro. Thank you. Sekian lama diundang-undang akhirnya punya waktu juga dan bisa memberikan sharing yang menurut gua banyak hal yang kita nggak tahu selama ini. Sampai ketemu lagi, sukses buat DWP dan PTM tahun depan. Thank you. Jangan lupa
subscribe, like, and share it. Thank you.